Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasoli, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada video ini merupakan video ujian saya dari matkul perangkat antarmuka. Ya, di sini saya akan mereview sedikit tentang sensor inframerah. Baik, pertama apa itu inframerah? Inframerah atau infrared adalah sinar yang panjang gelombangnya lebih dari cahaya nampak, jadi di antara 700 nanometer sampai 1 mm. Jadi nggak termasuk cahaya yang nampak, namun radiasi yang ditimbulkan masih bisa terasa. Infrared ini mungkin dulu terkenalnya sebagai media untuk berbagi data. Di teknologi lama handphone, dulu suka ada teknologi berbagi data sebelum generasi Bluetooth, itu menggunakan infrared. Kemudian dikenal juga untuk beberapa terapi dan paling sering mungkin dilihatnya sebagai teknologi yang mendasari remote wireless ya. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu dari gelombang cahayanya ya. Jadi kan kalau gelombang cahaya itu makin panjang gelombangnya makin lemah energinya, namun makin panjang jangkauannya. Untuk visible light atau cahaya nampak ada di spektrum sini, infrared ada di spektrum yang sebelah sini. Ada beberapa kategorinya juga, ada thermal infrared yang bisa digunakan untuk mendeteksi panas. Ada juga yang ini berdasarkan panjang gelombangnya ya, ada yang FIR, ada SWIR, dan lain-lain. Nah, kemudian baru setelah ada infrared ada lagi yang lebih lemah, energinya microwave, digunakan untuk memanaskan makanan ya biasanya. Kemudian radio wave itu gelombang radio. Nah, sinyal infrared ini atau gelombang atau cahaya infrared ini ada juga di matahari ya. Jadi cahaya matahari ini kan range-nya luas. Nah, dia mengandung selain cahaya tampak, selain yang terkena cahaya UV yang membahayakan, ada juga cahaya infrared yang terkandung pada cahaya matahari. Sensor infrared. Nah, sensor infrared ini sebenarnya sensor ini alat yang digunakan untuk mengambil sinyal ya, mengambil suatu rangsangan, menerima rangsangan itu. Cuman di penjelasan saya di sini, saya definisikan sensor sebagai seperangkat modul perangkat keras yang digunakan untuk mengirim dan menerima cahaya infrared. Jadi ada beberapa bagian. Ini untuk interfacing-nya, interfacing modul sensor infrared ada pertama receiver dan transmitter. Ini digunakan untuk transmitter ini digunakan untuk mengirimkan cahaya, nanti kena objek, terus memantul, diterima oleh receivernya. Receiver ini dapat berupa fotodioda atau receiver khusus infrared. Kemudian ada juga resistor, transistor di bagian sininya nih. Nah, ini ada resistor ini potensiometer, resistor variabel resistor yang bisa digunakan untuk mengubah sensitivitas dan kekuatan transmitternya. Jadi kita bisa mengatur segimana jauh jarak yang bisa ditempuh oleh infrared ini, bisa mengatur berapa jauh jaraknya nih. Kemudian ada juga pin-pin ini ada 3 pin ya, ada VCC sama ground. Ini berfungsi untuk sebagai pin voltage input dan groundnya. Kemudian ada outputnya di sini, pin output digunakan untuk disambungkan dengan perangkat lain atau digunakan untuk mengirimkan data dari sensor ini, dari modul sensor ini. Kemudian ini cara kerja yang tadi saya jelaskan ya, ada transmitter, dia ngirimin cahaya infrared terus kena ke objek, nanti dari objeknya dipantulkan. Ada beberapa informasi yang bisa didapatkan. Pertama, karena tergantung dengan sinyal infrared yang digunakan ya, jadi bisa digunakan untuk mengetahui paling banyak sih jaraknya ya, jarak suatu objek. Ini dimanfaatkan untuk sensor obstacle avoidance biasanya di robot, ataupun untuk mengukur jarak dengan
meteran tembak gitu, bahasa awamnya. Kemudian bisa juga untuk mengukur temperatur dari objeknya ini. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengirimkan data, seperti yang tadi digunakan untuk mengirimkan data pada handphone. Bisa juga mengirimkan data impulse untuk mengatur program di TV misalnya. Jadi dengan di remote control itu ada transmitter dan receiver infrared digunakan untuk mengirim suatu impulse tertentu yang digunakan untuk mengubah channel atau mengubah settingan di TV-nya atau di perangkat apapun sebenarnya. Berdasarkan panjang gelombangnya ada beberapa jenis sinyal infrared ini. Ada pertama near infrared, panjang gelombangnya 75 sampai 1,5 mikrometer. Kemudian mid infrared 50 sampai 10 mikrometer. Dan far infrared 10 sampai 100 mikrometer. Ini tuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh Consortium Infrared Data Association. Jadi panjang gelombangnya rata-rata sekitar 875 nanometer. Nah, ini standarnya juga selain pada jarak ya, bisa juga ditentukan oleh jumlah data yang bisa ditransfer. Jadi karena tadi bisa digunakan untuk mentransfer data ya, infrared ini. Ada beberapa versi. Versi pertama dari infrared ini bisa mengirim data dengan kecepatan 2,4 sampai 115 kilobyte per second. Kilobyte ya, itu bukan kilobit maaf. Kilobit per second. Kemudian versi keduanya kecepatannya 0,5 sampai 1,15 megabit per second. Ya lumayan lah ya. Walaupun kalah jauh dengan teknologi lain seperti Bluetooth atau wireless apa sih namanya? Wi-Fi direct. Kemudian ini tuh punya kecepatan berbeda karena struktur pengiriman datanya unik. Jadi pengiriman data di infrared ini ya anonimus ya. Dan kedua device itu harus saling accept dulu dan hanya berada pada satu jalur. Jadi jika ada satu device, ada device lain, kemudian dia mengirimkan sinyal. Nah ini tuh dia hanya bisa berjalan pada satu jalur. Kelebihannya apa? Jadi kalau lalu lintas internet atau ya platform lain lah, dia suka ada ini ya, ada beberapa jalur gitu yang saling terkoneksi, saling untuk mempercepat kecepatannya, juga untuk membagi paket data. Kalau di infrared ini satu jalur, cuman direct antara dua pihak ini doang, makanya nggak bisa ada breaching dari luar. Istilahnya lebih aman lah kalau pakai infrared, karena ya nggak bisa ada intervensi dari orang yang mau ngakses, yang nggak punya haknya gitu. Minusnya ya tadi ada kecepatannya yang sangat lambat lah dibandingkan dengan platform lain. Ya, alasan penggunaan infrared pertama murah ya, karena kita cuma perlu sensor sama sama daya aja, sama power, nggak perlu pakai internet. Terus implementasinya macam-macam, bisa kirim data, bisa buat sensor, bisa buat kamera. Terus relatif nggak bahaya. Jadi karena ini termasuk sinar dengan panjang gelombang yang panjang ya, terus energi levelnya rendah, makanya relatif nggak bahaya, radiasinya nggak terlalu bahaya. Cuman ya asal jangan dirahin langsung ke kornea sama lensa mata aja. Terus ini merupakan transmisi data yang semi wireless, maksudnya nggak bisa terlalu jauh juga sih, cuman dia udah unguided, nggak usah pakai kabel apa-apa. Nah, ada beberapa keunggulan dari infrared ini. Yang pertama yang tadi saya sebutin, dia cuma bersifat satu arah, jadi keamanannya lebih terjamin, relatif lebih aman lah. Terus dia dapat memantul juga di dinding atau langit-langit, jadi kalau dalam jaringan tunggal dia bisa ngebantu transmisi jaringannya. Terus dia nggak terganggu oleh sinyal elektromagnetik dan interferensi radio, jadi lebih stabil. Terus mudah dibuat ya, modulnya tadi sederhana banget kan, dan harganya pun murah, kayak 10.000 udah dapet lah.
modul infrared. Terus komunikasinya, datanya bisa dilakuin kapan aja karena nggak butuh sinyal tambahan, nggak perlu sinyal radio, nggak perlu sinyal internet. Cuman kelemahannya, karena dia cuman satu arah tadi, jadi setiap device-nya harus tatap muka langsung. Jadi kayak handphone gini kan, ini sensor. Biasanya kan kita kalau dulu ya, dulu zaman saya masih SD lah, itu kan kayak dekat banget tuh kalau mau ngirim data pakai infrared, nempelinnya harus dekat banget sensornya, biar um, selain lebih cepat ya nggak kemana-mana juga kan sinyalnya, dan maksimal elevasinya cuma 30 derajat. Terus teknologinya ini cukup tua ya, udah lama banget, jadi lebih terbatas dibandingkan dengan komunikasi data yang lain. Terus jaraknya juga terbatas, terus nggak bisa nembus dinding yang rendah, jadi nggak kayak wifi. Kalau wifi itu selantai bisa nembus beberapa ruangan, kalau ini nggak bisa. Dan nggak bisa digunakan di luar ruangan, karena kan tadi cahaya matahari juga bisa mengandungin ya spektrum sinyal infrared juga ya, spektrum cahaya infrared juga ya, makanya nggak bisa dipakai di luar, ntar keganggu atau keintervensi sama cahaya matahari. Nah, buat contoh implementasinya banyak banget. Pertama yang paling uh, populer ya, yang paling populer remote control. Ya ini lebay-lebay doang yang ini. Artinya nggak pakai ada kelihatan kayak gini. Anyway, fakta menarik kalau Anda ngarahin lampu infrared nih ke kamera, itu bisa kelihatan ya cahayanya. Penjelasan ilmiahnya saya kurang tahu, cuman itu saya ngoprek-ngoprek dari SD aja, sering senang. Terus yang kedua, bisa buat thermal kamera, bisa buat deteksi suhu tubuh, ya suhu dari suatu objek. Kayak di sini, di objek ini burung, entah burung apa. Ini yang lebih putih, ke arah putih merah muda itu menunjukkan dia lebih panas. Ini bergerak perutnya, sayapnya kan. Sementara yang lebih hitam itu lebih dingin. Kayak sayapnya hitam kan, karena dia nggak ada, uh, ya dia kurang kurang panas. Terus yang ini ada apa namanya, speedometer atau ya pengukur kecepatan yang bisa dipakai oleh polisi nih. Cuman kalau sekarang tuh yang lagi populer ini ya, termometer infrared. Nah itu prinsipnya mirip-mirip. Kalau ini yang digunain tadi dari sensor, dia ngitung, aduh kok di sini susah ya. Misalnya kalau buat sensor mobilnya ini dia ada di jalan nih, terus dia pakai gunnya di sini. Nah nanti kan dia bakal bakal nembakin nih ke jalan kosong kan, nggak akan mantul. Terus kalau mobil gerak, mobil yang lewat, dia bakal sempat bentaran mantul ke sini. Nah cahaya yang mantul sebentar ini direkam dihitung jaraknya, jadi dihitung jaraknya berapa, terus dihitung durasinya berapa, terus akhirnya dia bisa tahu kecepatannya berapa. Ini mirip-mirip sama prinsip sonar gitu. Terus ada lagi yang paling populer ya, termometer infrared yang dipakai buat deteksi suhu tubuh di masa-masa COVID gini. Populer karena dia nggak harus nempelin langsung kan, nggak harus kontak fisik langsung. Nah itu yang dipakai modulnya dengan spesifikasi cahaya tertentu yang bisa digunain buat nangkep sinyal suhu tubuhnya berapa. Kurang lebih gitu sih ya, penjelasan singkat tentang sensor infrared atau inframerah. Jadi mungkin saya belum jelasin beberapa hal permukaannya aja. Barangkali ada yang mau didiskusikan, yang mau disarankan atau mau komen apapun, saya sangat tunggu, saya apresiasi. Thank you udah ditonton, dan terima kasih banyak buat Pak Franky yang udah ngasih ujian akhir semester yang menarik kayak gini dalam format video. Buat video Pak Franky ntar saya cantumin juga di description box ya. Oke, pokoknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.